adik-adik, kita jumpa lagi dalam ibadah online ya. Tetap semangat ya. Kalian juga tetap harus ingat, gak boleh keluar-keluar, gak boleh keluar rumah. Masih ingat Kak, ada satu tokoh di mana dia juga harus tinggal di dalam suatu tempat dalam waktu yang lama. Kira-kira siapa ya? Kak Melis juga lupa sih namanya. Siapa ya Kak Bimbing? Oh, Nabi Nuh Kak Melisa. Oh iya, Nabi Nuh, bener. Nabi Nuh harus tinggal dalam batra dalam waktu yang lama, tapi dia mau taat sama Tuhan. Nah, adik-adik juga harus taat ya sama Tuhan ya. Kalau kita nggak boleh keluar rumah, tetap stay at home. Nah, kita harus saat ini dalam ibadah online kita harus memuji Tuhan. Memuji Tuhannya yang gimana ya Kak Bimbing? Kita semua tetap harus semangat Kak Melisa, walaupun kita beribadah lewat online. Yuk, jangan ada yang duduk ya. Kita semua tetap semangat Berdiri, mengikuti gerakan kakak-kakak, ya kan? betul. Lalu, ketika kita mendengarkan firman, kita harus dengar-dengaran ya adik-adik ya. Ya, terus apa Kak Melisa? Nah, kita harus melakukannya. Kita boleh cerita ke teman-teman, ke siapa aja apa yang kita dengar hari ini. Dan kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Oke, siap adik-adik? Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Supaya ketika kami memuji Engkau, ketika kami menyembah Engkau, namamu boleh disenangkan dan ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajari kami untuk lebih hari lebih mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini ya adik-adik. Kita mau bilang sama Tuhan kalau kita sayang sama Tuhan.
forget, never forget. I'll grow up loving you. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you, yes. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I'll grow up serving you. You, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Sekali lagi kita mau nyanyikan. Oh, I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I'll never forget, I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I'll never forget, I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berikan kami kesempatan untuk kami menyembah Engkau. Sekarang tiba saatnya Tuhan, kami mau bersorak buat Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah ketika kami menaikkan puji-pujian ini Engkau bisa disenangkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa yang siap bersorak buat Tuhan Yesus? Ya, bisa lambaikan tangan adik-adik di rumah. Kita semua bisa melihat. Amin, amin. Ya, kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Lagu ini yang beberapa minggu yang lalu kita nyanyikan bersama-sama. Kita mau belajar lagi supaya tambah pintar. Ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Siapa yang terkuat? Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Sekali katakan, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, berikutnya kita mau nyanyi. Tadi kita udah nyanyi lagu bahasa Inggris ya Kak ya. Iya. Terus kita udah nyanyi lagu bahasa Indonesia. Ada yang tahu nggak kita ini sekarang tinggal di pulau apa adik-adik?
Kakaknya tahu nggak, Kak? Pulau Jawa ya Kak Peti. Kalau kalian tahu nggak? Pulau Jawa ya benar Kak Peti. Kalau gitu kita mau nyanyi lagu bahasa Jawa. Dengan bahasa Jawa pun kita bisa memuliakan nama Tuhan. Ayo kakak-kakak semua. Adik-adik, kenapa sih kita perlu terima kasih terus sama Tuhan Yesus? Karena Yesus itu sayang banget sama kita. Sayang sama kakak-kakak, sayang sama adik-adik,
sayang sama papa, mama, dan semua orang. Nah, kita mau nyanyi lagu berikutnya, Yesus kekasih jiwaku ya. Masih pada ingat kan lagunya? Yuk hari ini kita mau joget-joget bersama. Percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kecapi, oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Kalau sayang gimana? Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Ayo sayang-sayang lagi yuk. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yuk sayang-sayangan sama Yesus lagi. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Yuk sayang-sayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang
adik-adik, kakak nggak lupa mau ingetin ya. Kalau kalian misalnya lagi ada keperluan keluar, jangan lupa pakai apa kak? Masker. Terus kalau habis pegang-pegang harus pakai apa nih kak? Oh, pakai hand sanitizer atau pembersih tangan. Jangan lupa cuci tangan, pakai air mengalir juga penting sama sabun ya. Terus kalau lagi nggak ada apa-apa, boleh nggak sih kak keluar-keluar gitu kak? Nggak boleh ya. Diam di rumah, ikuti kata pemerintah kita. Kata siapa tuh pemerintah? Ada Pak RT ya, Pak RW, terus ada lurah, camat, itu harus ditaati semua. Kakak-kakak di sini sudah nurut belum? Nah, sudah ya. Kalau enggak ada perlunya kita di rumah. Bosen nih kak, ngapain di rumah? Kira-kira ngapain kak? Nurut sama mama papa ya. Terus bantu-bantu ya. Ada yang bisa dibantu enggak? Kalau misalnya enggak ada tuh kita bisa loh adik-adik bersihin kamar sendiri. Nah, siapa yang di sini sudah bersihin kamarnya sendiri? Nah, anak Tuhan tuh jempol-jempol semua. Kakak bangga di sini ya. Terus belajar. Kalau sudah semua, ya memuji Tuhan. Nah, bisa belajar lagu-lagu yang tadi ada baru-baru, yang belum hafal, nyanyiin. Ajak kakak, adik, ayah, ibu, diajak semua memuji Tuhan sambil berolahraga ya. Nah, sebelum kita masuk firman, kita mau menyanyikan satu lagu. Kita siapkan hati, siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau panggil Yesus masuk ke dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau undang Yesus, karena tanpa Yesus kita nggak tahu mau jalan kemana. Kita nggak tahu apa yang benar. Kita benar-benar butuh tuntunan Tuhan. Yuk kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Lagunya pendek, tapi kata demi kata kita mau ucapkan dengan sungguh-sungguh. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan,
Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Kalau sebentar tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Rensi berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami. Kalau Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan. Beri kami pengertian Tuhan. Biar Tuhan apa yang kami terima boleh berbuah lebat dalam kehidupan kami. Supaya kehidupan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya. Shalom adik-adik. Nah, sudah lama ya nggak ketemu. Hari ini sih mau cerita. Mungkin adik-adik sudah sering dengar. Duduk diam, pasang telinganya, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Iya, kalian sih mau cerita. Bapak Yakub itu dulu punya 12 anak laki-laki. Yang Kak Rensi mau cerita anak yang ke-11, yaitu Yusuf. Nah, Yusuf ini anak ke-11 dari 12 saudaranya. Yusuf ini anaknya yang paling disayang sama Bapak Yakub. Kalau misalnya mungkin kalau ada makanan dikasih yang paling spesial. Juga pada hari itu Bapak Yakub memberi jubah untuk si Yusuf. Jubahnya bagus, ya. Karena apa? Bapak Yakub ini paling sayang sama si Yusuf. Sampai saudara-saudaranya ini melihat ya, loh bagusnya jubahnya. Kok cuma Yusuf ya gitu ya? Kok cuma Yusuf ya yang dikasih? Kok aku nggak dikasih ya? Wah, lalu timbullah rasa iri hati di hati-hati saudara-saudaranya Yusuf. Mereka nggak senang sama Yusuf karena mereka iri hati. Cuma Yusuf yang paling disayang sama Bapak Yakub. Lalu suatu hari Bapak Yakub ini menyuruh Yusuf untuk datang kepada saudara-saudaranya. Oh ya, lupa. Setelah itu pun Yusuf itu bermimpi. Berkas-berkas saudara-saudaranya itu tunduk kepada si Yusuf. Dan juga Yusuf cerita bahwa dia bermimpi ada bintang, bulan, matahari, itu juga tunduk sama Yusuf. Wah, semakin panas hati saudara-saudaranya Yusuf ya. Apa maksudnya kita tunduk sama Yusuf gitu ya. Suatu ketika Yusuf disuruh oleh Bapak Yakub. Nah, kamu pergi ya, datengin saudara-saudaramu, datengin kakak-kakakmu dan adikmu. Lihat mereka sedang ngapain gitu ya. Ya. Kemudian Yusuf nurut gitu ya. Meskipun Yusuf tahu kalau saudara-saudaranya itu tidak senang sama Yusuf, tapi Yusuf nurut sama Bapak Yakub. Lalu dia jalan. Dari kejauhan saudara-saudaranya Yusuf itu sudah lihat, gitu ya, gitu. Sudah bisik-bisik. Itu loh, si tukang mimpi. Itu loh Yusuf yang dikasih jubah yang bagus itu sama bapak kita, Bapak Yakub. Ngapain sih dia datang-datang mungkin kayak gitu ya? Karena semuanya enggak suka, semuanya iri sama Yusuf. Lalu ada salah satunya nyeletuk gitu ya. Gimana kalau kita masukin aja Yusuf itu ke dalam sumur? Ya kan? Gimana? Ya. Kita diam ya, tunggu Yusufnya datang gitu ya. Yusuf datang, halo kakak gitu ya. Lalu langsung ditangkap mungkin kayak gitu ya. Langsung dimasukin ke dalam sumur yang kering. Jubahnya dilepas sama kakaknya. Lepas jubahmu yang bagus itu, lepas gitu ya. Dilepas, kemudian Yusufnya dimasukin ke dalam sumur. Nah, jubahnya yang bagus tadi itu, kakak-kakaknya mikir, iya, gimana kalau kita celupin aja di darah anak domba gitu ya. Supaya kita bilang sama Bapak Yakub, kalau Yusuf ini mati, diterkam sama binatang buas gitu ya. Lalu jubahnya ini dicelupin di darah binatang. Lalu
kakak-kakaknya itu pura-pura sedih ya. Pulang, Bapak Yakub, Bapak, gitu. Anak kesayanganmu Pak sudah meninggal. Loh, kok bisa? Kok bisa? Gak mungkin, itu gak mungkin gitu ya. Ini Pak, buktinya. Jubahnya, coba lihat, penuh dengan darah. Padahal apa? Padahal itu bukan punya darah Yusuf. Itu dibuat-buat. Kakak-kakaknya ini bohong gitu ya kepada bapaknya. Aduh, hati Bapak Yakub hancur gitu ya. Karena anak kesayangannya apa? Gak ada. Dikatakan meninggal kata kakaknya. Waduh, hancur hati Bapak Yakub. Kemudian ternyata kakak-kakaknya itu kembali lagi ke sumur itu. Ngapain? Wah, rugi kita. Kalau kita cuma masukin Yusuf ini dalam sumur, rugi. Gimana kalau kita jual Yusuf? Kita jual aja Yusuf ke orang Midian. Lumayan dapat duit, ya kan? Gitu. Wih, bener gitu ya. Wah, ada pedagang lewat gitu ya. Mau beli? Ada orang gitu ya. Ayo, kasih saya duit gitu ya. Lumayan bisa jadi budak. Budak itu apa, adik-adik? Mungkin kalau kita enak ya, bangun sama papa mama disediain makan, disediain siap-siap sekolah. Enak ya? Nanti kalau sudah selesai sekolah online school, bisa main-main, bisa makan lagi, bisa tidur siang lagi. Tapi kalau budak apa? Gak bisa. Budak itu kerja terus, gak bisa minta makan, gak bisa. Kalau tuannya ngasih makan, baru bisa makan. Kalau tuannya memperbolehkan istirahat, baru boleh istirahat. Karena budak itu orang yang rendah, orang yang dibayar, hidup untuk bekerja oleh tuannya gitu ya. Lalu, oke, boleh, saya beli gitu ya. Nah, sama pedagangnya ini, kemudian Yusuf dijual lagi kepada pengawal raja, namanya Potifar, Bapak Potifar. Tuan, aku punya budak, mau kerja, kasih saya duit gitu ya, kasih saya uang gitu ya. Oke, boleh, ini gitu ya. Akhirnya Yusuf ikut sama Bapak Potifar. Di rumah Bapak Potifar, Yusuf ini baik gitu ya, jujur, rajin, gak bersungut-sungut, gak ada marah-marah sama Tuhan gitu ya. Wah, semua orang suka sama Yusuf. Kemudian istri Bapak Potifar ngajak berbuat jahat sama Yusuf, tapi Yusuf bilang, no, enggak, aku enggak mau berbuat jahat karena Tuhanku melihat, kata Yusuf. Ayolah, ayo, gak apa-apa, gak ada yang lihat, gitu-gitu ya. Enggak, no, Tuhanku melihat, kata Yusuf. Karena hati istri Bapak Potifar ini tersinggung bahwa Yusuf ini enggak mau diajak nakal gitu ya. Lalu istri Bapak Potifar ini teriak, tolong gitu ya, tolong saya, itu Yusuf. Yusuf mau berbuat jahat sama saya. Yusuf sekali lagi apa? Difitnah. Iya, loh, masa Yusuf berani-berani ganggu kamu gitu, kata Bapak Potifar. Iya, ini buktinya, bajunya Yusuf di tangan saya gitu. Kemudian Bapak Potifar marah, kemudian panggil pengawal, cepat tangkap Yusuf, masukkan dia ke dalam penjara. Wah, padahal Yusuf apa? Padahal Yusuf menolak untuk berbuat jahat, tapi malah dimasukkan ke penjara. Kemudian Yusuf dalam penjara, Yusuf gak marah sama Tuhan. Yusuf tetap rajin berdoa, tetap dekat sama Tuhan. Di dalam penjara pun Yusuf disukai sama semua orang. Bahkan ketika itu di Alkitab diceritakan ada juru minum, juru makan gitu ya. Keduanya mimpi, lalu singkat cerita keluar gitu ya. Nah, suatu ketika raja ini bermimpi gitu ya. Aduh, aku mimpi, tapi apa ya maksudnya ini ya? Aku nggak ngerti. Ayo panggil semua orang yang pintar-pintar, panggil. Ditanyain satu-satu, apa artinya mimpiku ini? Nggak ada yang tahu. Lalu juru minum itu ingat, Raja, dulu saya pernah bermimpi
Lalu ada orang yang menceritakan pada saya arti mimpi itu. Dan sungguh raja, semuanya itu terjadi. Raja Firaun gitu ya. Sungguh, kalau betul panggil dia. Lalu Yusuf dipanggil dari penjara. Kamu Yusuf ya? Kamu katanya bisa ngertiin mimpi ya? Coba artiin mimpi saya. Lalu Yusuf dengan bijaksananya menceritakan, karena Roh Allah memberikan dia hikmat gitu ya. Roh Tuhan kasih Yusuf hikmat. Iya raja, arti mimpi raja itu begini. Ada nanti 7 tahun kelaparan, ada masa 7 penuh dengan kelimpahan. Maka raja harus memilih orang yang bijaksana, orang yang pintar untuk mengatur supaya jangan terjadi kelaparan. Lalu raja melihat, wah, tidak ada orang yang seperti Yusuf ini. Ada penyertaan Tuhan, ada hikmat Tuhan yang berbeda pada Yusuf. Oke Yusuf, gimana kalau kamu saja yang saya angkat menjadi pemimpin di bawah saya? Bayangkan, dari yang di penjara tiba-tiba diangkat oleh Raja Firaun menjadi di bawahnya raja. Sehingga Yusuf mempunyai kuasa. Semua yang dikatakan Yusuf, semua tunduk. Gitu ya. Yusuf lalu mengatur, oke, dalam 7 masa kejayaan kita harus begini gitu ya. Sehingga pada masa kelaparan, maka negeri itu penuh masih dengan makanan. Nah, pada saat terjadi kelaparan, seluruh dunia mengalami kelaparan. Cuma di kerajaan Raja Firaun saja yang masih punya makanan. Sehingga tahu nggak adik-adik, saudara-saudaranya Yusuf yang tadi datang mau membeli makanan. Kalau mungkin Kak Razia jadi Yusuf, oh itu kakak-kakakku dulu ya, yang nyemplungin aku di sumur, yang jual aku jadi budak, sehingga hidupku jadi susah. Oh tak bales sekarang. Kalau sekarang nggak mungkin tak kasih makanannya, biar kelaparan gitu ya. Tapi apa adik-adik, Yusuf itu ada rasa sayang sama saudara-saudaranya, ada rasa peduli sama saudara-saudaranya. Dia nggak bales tuh kejahatan saudara-saudaranya, tapi justru Yusuf itu memberikan makanan kepada saudara-saudaranya, sehingga saudara-saudaranya terpelihara dan pada akhirnya mereka dicukupkan oleh makanan. Dari cerita Yusuf ini, Kak Rensi mau sama-sama kita belajar hati seorang Yusuf yang lemah lembut. Lemah lembut itu apa Kak Rensi? Lemah lembut itu yang lembut gitu ya, lembeng gitu ya. Kalau ngomong iya, iya gitu ya. Bukan, enggak cuma lembut perkataannya, tapi perbuatannya. Lambat untuk berkata kasar, peduli, ada rasa hormat, ada rasa peduli kepada saudara-saudaranya. Meskipun saudara-saudaranya itu jahat. Gitu ya. Kak Rensi mau ngajak kita semua di masa-masa sekarang, ayo kita belajar. Jangan gampang marah, jangan gampang cemberut, tapi kita mau lembut hatinya seperti Yusuf. Kalau papa mama manggil, Rensi gitu ya, ayo makan, iya papa mama gitu ya. Jangan, apa sih, tunggu dulu, ini. Wah, kita mau belajar lembut hatinya. Lembut hatinya juga mau diajar. Gitu ya. Kita mau belajar sama-sama ayat hafalannya di Matius 5 ayat 5. Di Matius 5 ayat 5 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut, sebab merekalah yang akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, sebab mereka akan memiliki bumi. Seperti Yusuf, ketika dia tetap mau lemah lembut, Tuhan mau angkat dia menjadi penguasa. Gitu ya. Oke. Kita mau siap-siap mau craft dulu. Kemudian kita mau tutup dengan doa. Ya, kita pertama-tama mau siapin bahannya dulu. Yang pertama ada amplas,
Atau kertas juga boleh kalau nggak ada amplas, terus ada gunting, lem, kapas, sama pita atau benang juga boleh. Nah, pertama-tama kita mau bentuk dulu hatinya. Amplasnya digunting, terus dibentuk hati. Ini jadi hati ya. Terus kita mau kasih buat kita nanti. Kasih yang besar aja. Ini seperti ini. Kita mau kasihkan di bagian yang sini. Terus atasnya bulat-bulatin gitu ya. Namanya juga bisa dibantu ya. Atasnya pasti kita lebih suka ya. Oke, selesai. Thank you. Nah, tadi kita sudah buat craft ya. Gini, yang satunya lembut, yang bagian amplas lembut, yang bagian amplasnya kasar. Seperti itu juga kalau hati kita lembut, pasti orang-orang di sekitar kita juga nyaman berada di sekeliling kita. Tapi kalau hati kita tidak lembut, kasar, suka berkata kasar, suka marah-marah, seperti amplas ini ya, kasar. Orang-orang sekitar kita pun nggak suka di sekeliling kita. Gitu ya. Ayo kita sama-sama mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Ajari kami Tuhan punya hati yang lemah lembut, supaya Tuhan nama-Mu boleh dipermuliakan melalui kehidupan kami. Dan orang-orang Tuhan sekeliling kami boleh merasakan ada Engkau melalui kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi terang dan garam buat keluarga kami, buat teman kami, buat semua orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat cinta-Mu atas hidup kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.